Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ananda Febriansyah. Saya ingin menjelaskan atau bercerita tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelumnya. Sebab mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi. Sedangkan Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Dilansir dari jurnal di UINSU, mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dengan kata lain, bukti-bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran bukanlah termasuk mukjizat Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya adalah, jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dan rendah hati kepadanya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 4. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi kitab suci yang tidak pernah kering dalam memecahkan segala masalah kehidupan. Al-Quran senantiasa menjadi petunjuk bagi kaum di segala zaman dan tempat. Dan saya ingin menjelaskan beberapa macam mukjizat yang dikutip dari jurnal winsu.ac.id. Nah, yang pertama adalah macam-macam mukjizat. Secara umum mukjizat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mukjizat material dan mukjizat immaterial. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai macam-macam mukjizat, yaitu yang pertama mukjizat material. Mukjizat material indrawi adalah didefinisikan sebagai kekuatan yang muncul dari segi fisik, ya, yang memberi isyarat terkait kesakitan seorang nabi. Biasanya mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat dilihat secara langsung oleh mata atau ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Kendati demikian, mukjizat tersebut hanya terbatas pada kaum di mana seorang nabi diutus. Umumnya, mukjizat diberikan Allah kepada nabi sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh pihak-pihak lawan. Ada beberapa contoh mukjizat melalui para nabi yang menunjukkan kekuasaan Allah, seperti perahu Nabi Nuh dan tongkat Nabi Musa. Semua mukjizat tersebut bersifat indrawi dan tidak bisa ditolak. Kemudian ada mukjizat immaterial logis. Salah satu contoh mukjizat imaterial yang bersifat imaterial logis adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat ini dimaksudkan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran juga menjadi bukti kebenaran ajaran tanpa mengenal waktu, situasi, dan kondisi apapun. Seperti yang sudah diketahui, mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah untuk membuktikan suatu kebenaran, yang biasanya melalui para nabi. Adapun secara bahasa, mukjizat berasal dari kata mukjiz, yang berarti sesuatu yang mengalahkan atau melemahkan. Mukjizat juga dapat didefinisikan sebagai suatu yang luar biasa dan diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya. Di dalam Al-Quran banyak menceritakan berita mengenai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Sementara itu, dapat dipahami bahwa mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Sedangkan bukti-bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran bukanlah termasuk mukjizat Al-Quran. Nah, Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ada 4 rupa mukjizat Al-Quran, yaitu yang pertama adalah salah satu mukjizatnya adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu juga dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Kemudian yang kedua ada Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang Tasmud, kaum Lut, dan lainnya. Semua berita di dalam Al-Quran tersebut merupakan ketetapan dengan kenyataan yang benar, dan seluruh ahli sejarah sudah mengakuinya. Kemudian yang ketiga ada mukjizat Al-Quran selanjutnya, yaitu terkait dengan fasohah dan balaghah.
di mana Al-Quran memiliki derajat yang lebih tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, bukan puisi, apalagi sebuah prosa. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat yang sudah memberitakan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mukjizat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam segi kesehatan. Seperti contohnya ketika bulan Ramadan, yaitu bulan yang merupakan bulan yang paling ditunggu oleh umat muslim. Banyak sejarah dari zaman kenabian yang terjadi di bulan suci Ramadan, terutama turunnya kitab suci Al-Quran dan kitab suci pada masa Ibrahimiyah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bulan Ramadan adalah bulan pilihan diturunkannya Al-Quran yang mulia. Bahkan kitab suci ilahiyah yang juga diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan pada Nabi. Tafsir Al-Quran Al-Azim ayat menit 2:57. Selain itu, ada riwayat yang menyatakan bahwa dari Wasilah bin Aqsa, Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan, Taurat diturunkan pada awal Ramadan, Injil turun pada 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Dihasankan oleh Imam Asyuyuti. Syekh Al-Albani menyebutkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut bahwa banyak sekali sejarah yang terjadi di bulan Ramadan, terutama turunnya kitab suci Al-Quran. Secara esensi, perkembangan ilmu pengetahuan sudah tertulis di Nas Al-Quran. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, pedoman untuk menjalani aspek kehidupan sehari-hari, terutama pada aspek kesehatan. Dalam Al-Quran, terutama pada aspek kesehatan, sudah dijelaskan dalam tuntunan menjaga kesehatan, terutama pada saat menjalankan ibadah puasa. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari lain. Jadi kita harus menggantinya di hari lain setelah bulan Ramadan. Selain itu, dalam meningkatkan kesehatan, Al-Quran memberikan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar kita. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin memberikan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dan yang terakhir, dalam mengkonsumsi makanan, Al-Quran sudah mengatur bagaimana pola konsumsi makanan yang baik, sehingga ketika apa yang kita makan bisa dikonsumsi dengan baik, dengan catatan tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Selain itu, batasan antara makanan yang halal dan haram dijelaskan dalam Al-Quran, karena Allah sudah menentukan makanan yang baik dan tidak baik untuk kebutuhan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Begitu Al-Quran menjelaskan secara detail mengenai beberapa aspek kehidupan sehingga menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat bagi orang muslim dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari hingga kita bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.